warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligia Arianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan menganalisis tugas analisa untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di mana materi ini adalah belajar notifikasi. Nah, ada beberapa analisis atau pertanyaan yang ada di modul yang akan saya jawab. Yang pertama, apa fungsi metode di set priority notification compare priority high pada baris ke-36. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa ada bagian set priority. Ini dipergunakan untuk menentukan tingkat prioritas atau urgensi notifikasi yang akan ditampilkan. Nah, fungsi dari priority high ini dianya berarti notifikasi tersebut memiliki prioritas tinggi. Nah, kemudian notifikasi dengan prioritas tinggi itu biasanya muncul lebih menonjol dan di bagian atas daftar notifikasi. Daftar ini dianya adalah fitur Kotlin di mana dari Kotlin Android extension yang memungkinkan kita mengakses view yang di layout di XML tanpa harus menggunakan fin view by ID. Namun misalnya nih ada layout di sini kirim button. Nah, ini kita bisa langsung ke akses button primitif yang di XML di kode Kotlin tanpa mendeklarasikan atau inisialisasi tambahan. Namun fitur ini tidak lagi digunakan sejak adanya versi baru, yaitu namanya data binding. Nah, di sini kita ada inisiasi data binding. Sebelumnya di kirim button ini kan ada binding di sini. Nah, ini inisiasi dari main binding. Nah, jadi untuk fitur send tick tadi sudah diganti dengan fitur activity main binding yang lebih aman dan mencegah error atau null pointer. Nah, singkatnya Kotlin send tick itu adalah cara cepat untuk akses view di layout, tapi sekarang sudah kurang direkomendasikan dan diganti dengan view binding. Nah, view binding itu biasanya diakses melalui kita bisa nambahkannya di Gradle bikin modul. Nah, itu kita tambahkan view bindingnya. Next, pertanyaan ketiga, fungsi pending intent. Nah, kalau pending intent di sini ada get pending intent. Nah, ini variabel pending intent. Nah, ini adalah untuk memberikan izin permission kepada aplikasi. Dalam hal ini adalah Android Notification Manager untuk menjalankan suatu intent aksi di waktu yang akan datang, walaupun aplikasinya membuatnya sedang tidak aktif. Nah, itu fungsi dari pending intent. Nah, kemudian kalau untuk intentnya sendiri itu, dianya ini intent. Nah, ini command activity untuk membuka activity utama di notifikasi diklik. Lalu ada task stakeholder. Di sini ada task stakeholder. Nah, ini untuk membuat backstack yang benar agar ketika pengguna menekan tombol back setelah membuka activity dari notifikasi, aplikasi tetap akan ke parent activity dengan tepat. Lalu ada get pending intent ini untuk menghasilkan objek pending intent. Kemudian ini objek pending intent yang akan memberikan notifikasi. Lalu pending intent ini kemudian dipasang di set content intent. Jadi fungsi itu membuat intent itu bisa dijalankan di sistem ketika pengguna mengeklik notifikasi dan memastikan navigasi activity yang benar dengan stakeholder. Lalu memberikan izin sistem untuk menjalankan intent tersebut dalam waktu yang mendatang. Nah, itu dari 3 tugas analisis untuk bagian belajar notification. Jadi intinya itu adalah notifikasi yang dimana notifikasi itu bisa tetap muncul walaupun pengguna keluar dari aplikasi tersebut. Nah, itu belajar untuk notification. Ada kirim notif, ini seharusnya ada bunyinya, cuman tidak terdengar. Kemudian kita ada tuh notifikasinya di atas layar. Nah, di sini belajar notifikasi. Ini isi dari notifikasi kita ya. Nah, itu dari kirim notifikasi tadi. Kita klik button kirim notifikasi lalu muncul itu. Next, untuk selanjutnya kita belajar Alarm Manager. Saya akan menjelaskan tentang belajar Alarm Manager. Nah, pertama itu kita ke Alarm Receiver. Nah, Alarm Receiver itu apa? Nah, Alarm Receiver itu adalah broadcast receiver di mana komponen Android yang akan kita panggil itu komponen Android yang dipanggil itu otomatis oleh sistem saat alarm yang sudah dijadwalkan berbunyi aktif. Ya, intinya kita ada set jadwal alarmnya, otomatis dia akan berbunyi. Nah, fungsi utamanya di sini ada receiver ini, dianya adalah untuk metode
ini yang dipicu oleh sistem saat waktu alarm tiba. Nah, di sini kemudian membaca intent yang mengeksekusi berdasarkan dua actionnya, yaitu dua action extract itu dia satu kali, kalau action set repetitive extract itu dianya untuk alarm mingguan atau yang bisa berulang kali. Kemudian di sini ada namanya buat notifikasi. Notifikasinya berisi waktu alarm dan yang sudah diformat, yaitu ada hari, tahun, bulan, dan juga tanggal atau jamnya. Nah, kemudian ada juga namanya adalah layanan khusus yang digunakan untuk mengatur alarm di Android menggunakan Alarm Manager. Ini sangat cocok untuk pengingat jadwal harian atau notifikasi otomatis yang semacamnya. Tujuannya itu ada berbeda-beda. Ada yang namanya kelas alarm service. Nah, ini tujuan ini dibuat tugasnya untuk logika pengaturan alarm. Nah, ada konteks di sini. Konteks ini digunakan agar bisa mengakses sistem Android seperti Alarm Manager. Lalu ada Asset Alarm Manager, ini fungsinya. Nah, di sini untuk mengakses sistem alarm bawaan Android. Lalu alarm ini digunakan untuk menjadwalkan eksekusi di waktu tertentu. Lalu ada set alarm berulang. Ini set alarm berulang ini memiliki timeless long. Di sini timeless long. Kemudian fungsinya itu untuk mengatur alarm satu kali non berulang di waktu time in miles. Ini cocok untuk reminder sekali pakai atau seperti pengingat minuman obat. Lalu ada set intent. Itu dianya ini depending intent ini yang bagian ini. Dianya itu untuk membungkus intent agar bisa dieksekusi oleh sistem di masa yang akan depan. Lalu karena kemarin itu on-rate-nya beda 12 pas, jadi mewajibkan ada tambahan or pending flag immutable biar dia bisa dirunningkan. Kemudian ada namanya set alarm. Nah, set alarm ini fungsinya intinya itu memanggil alarm manager set extract sama set unload while. Nah, kemudian alarmnya akan membangun perangkat jika sedang sleep untuk menjalankan broad receiver. Nih, yang akan membangunkan broad receivernya. Nah, kemudian activity, nah main activity ini biasanya untuk set tanggalnya langsung, set waktunya kapan. Nah, kalau di receiver kan untuk tampilan atau pemanggilan notifikasinya yang dimana bisa berulang dan bisa hidup kembali sesuai dengan tanggal yang disetnya. Nah, intinya di sini kalau untuk alarm receiver ini untuk meng-create tanggalnya kapan, waktunya kapan, kalendernya kapan gitu. Nah, inti dari untuk main activity ini biasanya kode ini adalah URL lengkap yang untuk menginput waktu alarm. User bisa pilih waktu lewat dua dialog, yaitu standar Android, dan setelah itu alarm akan langsung diproses ke alarm service. Nah, main activities ini lari ke main activity main XML. Nah, ini tampilan UI-nya. Nah, kalau tampilan kodenya seperti ini ya, ada untuk tanggalnya kapan, waktu set alarmnya kapan, button OK-nya ada gitu. Nah, ini untuk set waktu alarmnya. Nah, menyimpan nilai konstan yang dipakai bersama di aplikasi. Misalkan nih ada nih extract alarm time. Nah, itu untuk mengirim data waktu alarm lewat di intent. Nah, kalau action set extract, nah itu dianya, dan action set repetitive extract itu menandai jenis alarm. Kalau yang set extract itu satu kali, kalau yang repetitive extract itu berulang kali. Nah, kemudian kalau random until ini dianya membuat angka unik untuk dipakai sebagai respect code. Nah, kalau jika tidak ada respect kodenya bisa dia tertimpa gitu di pending intent supaya setiap alarm itu bisa dibedakan. Nah, terus get random int ini dianya menghasilkan angka unik berdasarkan waktu dan counter yang agar tidak bentrok seperti itu. Nah, intinya kalau di belajar alarm manager itu dianya itu waktunya bisa notifikasi kembali. Kalau yang sebelumnya itu kan kita harus klik button notifikasi baru dianya muncul notifikasinya. Nah, kalau ini dia set alarm manager ini bagus banget untuk reminder atau untuk jadwal gitu. Biasanya itu set alarm di tanggal segini kan misalnya. Lalu kita oke kan. Lalu set alarm jam 10 lalu kita oke kan. Dia akan muncul notifikasi di atasnya. Muncul notifikasi alarm saat ini, alarm pada tanggal pukul yang kita bilang tadi, dia akan muncul bulannya, tahunnya, tanggalnya, dan juga jamnya. Saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.